Tanah merah di makam ibu masih basah, namun suamiku sudah menghadang di depan pintu. Sekarang rumah ini milik kami, pergi kau wanita penyakitan, hardiknya sambil memeluk wanita lain. Aku hanya tersenyum dingin. Baiklah. Mereka tidak tahu, neraka mereka baru saja dimulai esok hari. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma bunga melati dan tanah basah masih melekat kuat di pakaian hitamku. Rasanya baru beberapa jam yang lalu aku melihat peti mati ibu diturunkan ke liang lahat, diiringi isak tangis kerabat yang terdengar sayup-sayup di telingaku. Kepalaku terasa berat, pening yang sudah menjadi kawan akrabku selama 2 tahun terakhir ini semakin menjadi-jadi. Tubuhku rasanya seperti ditarik gravitasi dengan paksa, setiap langkah terasa seperti menyeret beban besi. Aku, Yasmin, seorang istri yang kata orang-orang sangat beruntung memiliki suami setia, kini berjalan gontai menuju gerbang rumah peninggalan orang tuaku. Sopir taksi online yang mengantarku menatapku dengan iba lewat spion tengah sebelum aku turun. Mungkin wajahku memang sepucat mayat. Aku tidak peduli. Yang aku inginkan hanyalah masuk ke kamar, merebahkan tubuh di kasur empuk, dan menangis sepuasnya karena kini aku benar-benar sebatang kara di dunia ini. Ayah sudah lama pergi, dan hari ini ibu menyusulnya. Namun, saat aku sampai di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu, langkahku terhenti. Ada sesuatu yang aneh. Di trotoar depan rumah, tergeletak 3 koper besar berwarna abu-abu. Itu koper-koperku. Baju-bajuku, beberapa bahkan mencuat keluar dari resleting yang tidak tertutup rapat, seolah dilempar begitu saja dengan kasar dari dalam rumah. Jantungku berdegup kencang, bukan karena sakit, tapi karena bingung. Pintu gerbang terbuka lebar. Di sana berdiri 2 sosok manusia yang sangat aku kenal. Rangga, suamiku, atau mungkin harus kusebut manusia paling munafik di dunia ini, berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Di sebelahnya, melingkarkan tangan dengan manja di pinggang Rangga, adalah Bella. Wanita yang selama ini diperkenalkan Rangga sebagai sekretaris pribadi, yang membantunya mengurus bisnis ekspor-impor fiktifnya. Rangga, kenapa koperku ada di luar? Tanyaku. Suaraku parau, kering karena terlalu banyak menangis di pemakaman tadi. Rangga tertawa. Tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Biasanya tawanya lembut dan penuh perhatian. Tapi kali ini tawanya kering, tajam, dan penuh penghinaan. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik. Seolah aku adalah sampah yang merusak pemandangan di depan rumah mewah ini. Kau masih bertanya. Rangga melangkah maju 1 langkah. Sementara Bella terkikik geli di belakangnya. Lihat dirimu, Yasmin. Pucat, kurus, penyakitan. Kau pikir aku betah mengurus wanita yang sebentar lagi mati sepertimu selama 2 tahun ini? Aku muak. Aku muak pura-pura peduli padamu dan ibumu yang cerewet itu. Duniaku rasanya berhenti berputar. Apa yang dia katakan? Selama ini, Rangga adalah suami yang menyuapiku makan, yang selalu mengingatkanku minum obat, yang memijat kakiku saat aku merasa lemas. Tapi ini rumahku. Lirihku masih mencoba mencerna situasi. Salah, potong Rangga cepat. Dia mengeluarkan sebuah map dari balik punggungnya dan melambai-lambaikannya di udara. Sertifikat rumah ini sudah ada di tanganku. Ibumu yang bodoh itu sudah menandatangani surat kuasa sebelum dia koma minggu lalu. Sekarang, rumah ini milik kami. Milikku dan Bella, wanita yang jauh lebih sehat, lebih cantik, dan lebih pantas menjadi nyonya di rumah ini daripada kau. Bella maju, wajahnya yang penuh riasan tebal terlihat kontras dengan wajahku yang tanpa warna. Dia menatapku dengan sorot mata kemenangan. Maaf ya, Mbak Yasmin. Selama ini aku capek harus kucing-kucingan. Sekarang karena si nenek tua itu sudah mati, kita bisa bebas. Lagi pula, Mbak Yasmin kan sakit-sakitan, mending Mbak Yasmin pergi berobat saja ke kampung atau ke panti sosial. Di sini bukan tempat penampungan orang sakit. Kalimat itu meluncur mulus dari bibir merahnya. Hina. Sangat hina. Mereka baru saja menghina ibu yang tanah kuburannya bahkan belum kering. Kemarahanku seharusnya meledak. Seharusnya aku menjambak rambut Bella, mencakar wajah Rangga,
atau berteriak histeris memanggil warga. Itu reaksi wajar seorang istri yang dikhianati dan diusir di hari pemakaman ibunya. Tapi anehnya, aku tidak merasakan dorongan itu. Alih-alih amarah yang meledak, aku justru merasakan ketenangan yang dingin merambat di tulang punggungku. Rasa pening di kepalaku seolah lenyap digantikan oleh fokus yang tajam. Aku menatap map yang dipegang Rangga. Lalu aku menatap wajah mereka berdua bergantian. Mereka terlihat begitu yakin, begitu sombong, merasa di atas angin karena mengira aku adalah Yasmin yang lemah, Yasmin yang bodoh, Yasmin yang tak berdaya tanpa obat dari Rangga. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa aku melihat seringai Rangga saat dokter memvonis ibu kritis. Mereka tidak tahu bahwa aku mendengar percakapan telepon Bella di toilet rumah sakit. Dan yang paling fatal, mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemilik sah rumah ini secara hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara sore yang mulai dingin. Aku menegakkan punggungku yang tadi membungkuk. Jadi, kalian mengusirku? Tanyaku datar. Tanpa nada sedih, tanpa nada marah. Rangga terlihat sedikit terkejut dengan reaksiku yang tenang, tapi keangkuhannya menutupi rasa waspadanya. Ya, sekarang juga. Bawa koper sampahmu itu dan pergi dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajah mayat hidupmu lagi di hadapan kami. Pergi kau wanita penyakitan, tambah Bella dengan nada mengejek. Aku menatap mata Rangga lekat-lekat. Menyimpan memori wajah sombong itu baik-baik di dalam otakku. Aku ingin mengingat momen ini. Momen di mana dia merasa menjadi raja, sebelum aku menjatuhkannya menjadi debu di bawah alas kakiku. Baiklah, jawabku singkat. Hening. Rangga dan Bella saling berpandangan, bingung. Mungkin mereka mengharapkan aku berlutut, memohon-mohon agar tidak diusir, atau menangis meraung-raung. Reaksiku yang terlalu pasrah membuat mereka kehilangan momen kemenangan. Baiklah, ulang Rangga, dahinya berkerut. Ya. Kalian mau rumah ini? Silakan. Nikmati malam ini sepuas kalian, kataku sambil tersenyum tipis. Sangat tipis, hingga mungkin mereka tidak melihatnya sebagai ancaman. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku membalikkan badan. Aku tidak mengambil koper-koperku. Biarkan saja baju-baju itu di sana. Baju-baju yang dibelikan Rangga dengan uangku, baju-baju yang dipilihkan Bella dengan selera kampungan. Aku tidak butuh itu semua. Aku melangkah menjauh dari gerbang, meninggalkan rumah tempat aku tumbuh besar. Di belakangku, aku mendengar Rangga berteriak, "Hei, bawa kopermu. Jangan nyampah di sini." Aku terus berjalan, tidak menoleh sedikit pun. Langit mulai gelap, lampu-lampu jalan mulai menyala. Orang-orang mungkin melihatku sebagai wanita malang yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi di dalam hatiku, ada api yang baru saja dinyalakan. Api yang tidak akan padam sampai mereka berdua hangus terbakar. Aku merogoh saku gamis hitamku, memastikan ponselku masih ada di sana. Ada satu nomor yang harus kuhubungi malam ini juga. Bukan polisi, bukan keluarga. Tapi seseorang yang sudah menunggu aba-abaku. Tunggu saja, Rangga, bisikku pada angin malam. Kau pikir kau menang karena berhasil mengusirku? Kau justru baru saja menggali kuburanmu sendiri. Langkah kakiku membawaku ke sebuah halte bus yang sepi, tak jauh dari kompleks perumahan. Aku duduk di bangku besi yang dingin, membiarkan tubuhku beristirahat sejenak. Sambil menunggu jemputan yang sudah kupesan lewat aplikasi, pikiranku melayang mundur. Flashback ke masa lalu, menyusun kepingan-kepingan puzzle yang menjelaskan bagaimana hidupku bisa hancur berantakan seperti ini. Semua bermula 2 tahun yang lalu. Saat itu, aku adalah Yasmin yang berbeda. Yasmin yang ceria, energik, dan penuh mimpi. Sebagai putri tunggal dari keluarga pengusaha properti yang cukup sukses, aku terbiasa hidup berkecukupan. Namun, orang tuaku selalu mengajarkan kerendahan hati. Ketika ayah meninggal, aku dan ibu berusaha menjalankan bisnis peninggalannya. Saat itulah Rangga muncul. Rangga datang sebagai sosok pahlawan kesiangan. Dia adalah kenalan lama dari salah satu rekan bisnis ayah. Dia tampan, tutur katanya halus, dan dia selalu tahu cara mengambil hati ibu. Dia mengaku sebagai pengusaha muda yang sedang merintis bisnis ekspor kerajinan tangan. Aku ingin sukses dengan tanganku sendiri, Bu,
bukan sekadar meneruskan warisan, begitu katanya dulu pada ibu. Ibu yang lugu langsung terkesan. Kami menikah 6 bulan setelah perkenalan itu. Pesta pernikahan kami sederhana namun elegan, sesuai permintaanku. Namun, seminggu setelah bulan madu, mimpi buruk itu dimulai tanpa kusadari. "Sayang, kamu terlihat pucat," kata Rangga suatu pagi, sambil menyodorkan segelas cairan berwarna keruh yang baunya menyengat. "Ini ramuan herbal khusus dari tabib kenalanku. Harganya mahal, tapi sangat bagus untuk stamina dan kesuburan. Kita kan mau cepat punya anak." Aku, yang saat itu begitu mencintainya dan mempercayainya 100%, meminumnya tanpa curiga. Rasanya pahit, getir, dan meninggalkan rasa tidak nyaman di tenggorokan. Tapi Rangga selalu menyiapkan permen manis atau potongan buah untuk menghilangkan rasa pahit itu. "Pintar istriku," pujinya sambil mencium keningku setiap kali aku menghabiskan gelas itu. Itulah awal mula kebodohanku. Minggu demi minggu berlalu, bukannya semakin sehat, tubuhku justru semakin lemah. Aku mulai sering merasa pusing, mual, dan mudah lelah. Kakiku sering gemetar jika berdiri terlalu lama. Dokter keluarga yang biasa kami datangi, yang belakangan aku tahu ternyata sudah dibayar oleh Rangga, selalu mengatakan diagnosis yang sama, ini hanya kelelahan kronis dan ketidakseimbangan hormon. Teruskan saja minum herbal dari suami ibu, itu bagus untuk detoksifikasi. Aku percaya. Ibu percaya. Kami semua tertipu. Karena kondisiku yang semakin lemah, aku mulai menarik diri dari urusan kantor. "Biar aku saja yang handle. Sayang, kamu istirahat saja di rumah," kata Rangga. Perlahan tapi pasti, dia mengambil alih kendali atas aset-aset peninggalan ayah. Dia mulai menghadiri rapat pemegang saham menggantikanku, menandatangani cek, dan mengelola arus kas. Setiap kali aku bertanya soal perkembangan bisnis, Rangga selalu memberikan jawaban yang manis namun samar. "Bisnis sedang bagus, sayang. Omzet kita naik 20% bulan ini." Atau, "Aku baru saja deal proyek besar dengan klien dari Eropa." Kebohongan demi kebohongan. Aku baru menyadari kejanggalan itu ketika suatu hari, saat Rangga sedang mandi, ponselnya yang tergeletak di meja rias bergetar terus-menerus. Layar ponselnya menyala, menampilkan pesan dari nomor yang tidak disimpan. "Bro, mana duitnya? Bunga bulan ini udah nunggak. Jangan sampai gue samperin ke rumah bini lo." Jantungku berhenti berdetak sesaat. Bahasa pesan itu kasar, seperti bahasa preman atau penagih hutang. Aku mencoba membuka ponselnya, tapi terkunci. Saat Rangga keluar dari kamar mandi, aku bertanya dengan hati-hati, "Mas, tadi ada pesan masuk." Sepertinya salah sambung, nadanya kasar sekali. Wajah Rangga berubah tegang sekilas, tapi dengan sangat cepat dia menguasai diri. Dia tersenyum santai, mengambil ponselnya, dan berkata, "Oh, itu biasa, sayang. Itu mantan karyawan yang aku pecat karena mencuri. Dia memang sering teror minta pesangon lebih. Jangan dipikirkan ya, nanti stres lagi. Kalau kamu stres, penyakitmu kambuh lagi." Lagi-lagi dia menggunakan penyakitku sebagai senjata untuk membungkamku. Dia membuatku merasa bahwa akulah yang bermasalah, bahwa akulah yang lemah dan beban baginya. Gaslighting yang sempurna. Kebenaran yang sesungguhnya baru mulai terkuak 2 bulan lalu. Saat itu, ibu mulai sakit-sakitan juga. Kami berdua, ibu dan anak, terbaring lemah di rumah besar itu, sementara Rangga dan sekretarisnya, Bella, semakin sering menghabiskan waktu berdua di ruang kerja dengan alasan lembur. Aku ingat betul malam itu. Aku terbangun karena haus yang luar biasa. Tenggorokanku kering kerontang. Aku mencoba memanggil Baisari, asisten rumah tangga kami yang setia, tapi sepertinya dia sudah tidur di paviliun belakang. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret kakiku keluar kamar menuju dapur. Saat melewati ruang kerja yang pintunya sedikit terbuka, aku mendengar suara tawa. Tawa Rangga dan Bella. "Gampang banget ya, Mas," suara Bella terdengar manja. "Si tua itu bentar lagi lewat. Anaknya juga udah kayak mayat hidup. Kapan kita bisa jual aset-aset mereka? Aku udah gak sabar mau liburan ke Paris." Aku membeku di balik pintu. Tanganku gemetar hebat menahan pegangan pintu. "Sabar, sayang,
Suara Rangga terdengar, diiringi suara denting gelas. Sepertinya mereka sedang minum wine mahal koleksi almarhum ayah. Tunggu ibunya mati dulu. Sertifikat rumah ini dan beberapa ruko masih atas nama ibunya. Kalau ibunya mati, warisan jatuh ke Yasmin. Dan karena Yasmin sakit parah dan tidak kompeten, sebagai suami, aku punya hak penuh untuk mengelola asetnya. Atau lebih bagus lagi. Rangga tertawa kecil, suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Kalau Yasmin menyusul ibunya tak lama kemudian. Ih, Mas jahat banget. Bella terkikik, tapi nadanya senang. Terus obatnya masih jalan? Masih dong. Dosisnya aku naikin dikit-dikit. Biar kelihatan alami, kayak gagal organ pelan-pelan. Nggak bakal ada yang curiga. Orang-orang taunya Yasmin itu wanita penyakitan. Kakiku lemas. Aku merosot duduk di lantai koridor yang dingin. Jadi selama ini, herbal itu racun? Suamiku, orang yang tidur di sebelahku setiap malam, perlahan-lahan membunuhku? Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Bukan mual karena sakit, tapi mual karena kenyataan yang menjijikan ini. Air mata mengalir deras di pipiku tanpa suara. Aku ingin mendobrak pintu, berteriak, memaki mereka. Tapi aku sadar, dengan tubuh selemah ini, aku tidak akan menang. Rangga bisa saja membunuhku saat itu juga dan mengarang cerita bahwa aku jatuh terpeleset. Malam itu, di lantai yang dingin, dalam kegelapan koridor rumahku sendiri, rasa cintaku pada Rangga mati total. Yang tersisa hanyalah kebencian yang membara. Aku bersumpah demi nyawa ayah dan demi ibu yang sedang sekarat, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan sembuh. Aku akan bangkit. Dan aku akan membuat mereka membayar setiap tetes racun yang mereka masukkan ke tubuhku. Aku merangkak kembali ke kamar dengan sisa tenaga terakhir. Aku tidak minum air. Aku masuk ke kamar mandi, memuntahkan semua isi perutku, berusaha mengeluarkan racun apapun yang tersisa. Keesokan harinya, ketika Rangga menyodorkan gelas herbal, itu lagi dengan senyum manisnya, aku menerimanya. Namun, saat dia berbalik untuk mengambil kemejanya, aku menuangkan isi gelas itu ke dalam pot tanaman di sudut kamar. Sudah diminum, sayang? Tanyanya. Sudah, Mas. Terima kasih ya, kamu perhatian sekali, jawabku dengan senyum yang tak kalah manis. Senyum pertamaku sebagai seorang aktris dalam sandiwara balas dendam ini. Flashback itu buyar saat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan halte. Kaca jendela turun, memperlihatkan wajah pria paruh-baya yang tampak khawatir. Itu Pak Satria, pengacara kepercayaan almarhum ayah, satu-satunya orang yang kuhubungi setelah aku mengetahui rencana busuk Rangga. Nyonya Yasmin, panggilnya. Aku berdiri, mengibas debu dari gamisku. Mari kita mulai, Pak Satria, kataku sambil masuk ke dalam mobil. Babak kedua hidupku dimulai sekarang. Tidak ada lagi Yasmin si wanita penyakitan. Yang ada hanyalah Yasmin, sang pemilik segalanya. Kini aku akan membawamu mundur sedikit lebih jauh. Tepatnya 1 minggu sebelum ibu menghembuskan napas terakhirnya. Ini adalah momen krusial, titik balik di mana aku, Yasmin yang bodoh, akhirnya menemukan belati tajam yang bisa kugunakan untuk menggorok leher keserakahan suamiku sendiri. Semua berawal dari tanaman aglaonema kesayangan ibu di sudut kamar. Pagi itu, Rangga kembali membawakan jamu cinta buatannya. Dengan senyum manis yang kini terlihat seperti seringai iblis di mataku, ia meletakkan gelas itu di nakas. Minum ya, sayang, biar segar. Aku mau ke kantor dulu, ada meeting mendadak dengan investor. Aku mengangguk lemah, berpura-pura masih mengantuk. Begitu suara mobilnya menderu menjauh dari halaman, aku bangun. Tubuhku memang masih lemas karena sisa racun yang menumpuk berbulan-bulan, tapi tekadku sekeras baja. Aku mengambil gelas itu. Cairan berwarna coklat pekat itu berbau anyir samar yang ditutupi aroma rempah yang kuat. Tanpa ragu, aku menyiramkan seluruh isinya ke pot aglaonema di sudut ruangan. Maafkan aku, tanaman kecil, bisikku. Kau harus berkorban untuk membuktikan kejahatan manusia ini. Keesokan harinya, dugaanku terbukti dengan cara yang mengerikan. Tanaman yang tadinya segar bugar dengan daun merah menyala itu kini layu total. Batangnya membusuk, daunnya menguning dan berguguran seolah tersiram air keras.
Jantungku berdegup kencang melihat bangkai tanaman itu. Jika tanaman saja bisa mati secepat ini, bayangkan apa yang terjadi pada organ dalam tubuhku selama 2 tahun terakhir. Ginjal dan hatiku pasti sedang menjerit minta tolong. Sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan ada setetes pun cairan dari tangan Rangga yang masuk ke tenggorokanku. Aku mulai menyembunyikan makanan ringan dan air mineral kemasan di bawah kasur, membelinya diam-diam lewat aplikasi belanja online saat Rangga lengah. Perlahan, tenaga itu kembali. Kabut di otakku mulai menipis. Kesempatan emas itu datang 3 hari kemudian. Malam itu hujan turun deras sekali, menyamarkan suara-suara di dalam rumah besar kami. Rangga pulang dalam keadaan mabuk berat. Bau alkohol menguar tajam dari mulutnya. Dia tidak sendirian, Bella memapahnya masuk. Mereka berdua tertawa-tawa tidak jelas, tidak menyadari bahwa aku sedang mengintip dari celah pintu kamar ibu yang gelap. Rangga, SSHHH, pelan-pelan. Nanti si mayat hidup bangun, bisik Bella sambil terkikik. Halah, dia pasti pingsan obat hari ini, dosis tinggi. Racau Rangga sebelum akhirnya ambruk di sofa ruang tengah dan mendengkur keras. Bella, yang tampak kesal harus mengurus pemabuk, melempar tas kerja Rangga ke meja kopi dengan kasar hingga isinya berantakan, lalu dia pergi begitu saja ke kamar tamu, kamar yang seharusnya untuk tamu, tapi sudah dia kuasai sebulan terakhir. Inilah saatnya. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumahku sendiri, aku keluar. Rumah gelap gulita, hanya disinari kilat yang sesekali menyambar. Aku mendekati sofa tempat suamiku tidur. Wajahnya terlihat damai, kontras dengan hatinya yang busuk. Aku menahan keinginan untuk mencekiknya saat itu juga dengan bantal sofa. Tidak, Yasmin. Itu terlalu mudah. Penjara seumur hidup atau kematian instan terlalu mewah untuknya. Dia harus menderita perlahan, sama seperti dia membuatku menderita. Mataku tertuju pada tas kerja kulit mahal yang tergeletak terbuka di meja. Beberapa dokumen tercecer keluar. Tanganku gemetar saat meraih map berwarna merah yang menyembul. Aku membukanya di bawah sorot lampu senter ponsel yang kuredupkan. Mataku membelalak. Napasku tercekat di tenggorokan. Isinya bukan kontrak kerja sama ekspor-impor. Bukan data penjualan kerajinan tangan. Lembar pertama adalah surat peringatan keras dari sebuah kelompok pinjaman online ilegal dan rentenir kelas kakap. Ada logo naga hitam di kop suratnya. Saudara Rangga, hutang Anda sebesar 3 miliar rupiah, 3 miliar rupiah, beserta bunga berjalan kini total menjadi 5 miliar 200 juta rupiah, 5,2 miliar rupiah. Jatuh tempo tanggal 20 bulan ini. Jika tidak dilunasi, kami akan menyita jaminan dan mengamankan organ tubuh Anda. 5 miliar? Uang sebanyak itu untuk apa? Aku membalik lembar berikutnya dan menemukan jawabannya. Bukti transfer deposit ke berbagai situs judi online luar negeri. Puluhan juta, ratusan juta, setiap hari. Rangga bukan pengusaha. Dia adalah pecandu judi akut yang sudah kalah telak. Tapi yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun adalah dokumen terakhir. Itu adalah perjanjian pengikat jual-beli, PPJB, rumah ini. Rumah peninggalan ayah dan ibu. Di sana tertera tanda tangan Rangga sebagai pihak pertama, dan tanda tanganku sebagai pihak yang menyetujui. Tanda tangan itu palsu. Sangat mirip, tapi aku tahu tarikan garisku. Dia memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan sertifikat rumah ini kepada rentenir itu. Dasar bajingan gila, desisku pelan. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah yang luar biasa. Dia menjaminkan atap tempat ibuku sedang sekarat demi meja judi. Aku segera memotret semua dokumen itu. Halaman demi halaman. Surat hutang, bukti judi, dan perjanjian palsu itu. Semua tersimpan aman di penyimpanan awan, cloud, ponselku yang terenkripsi. Lalu, mataku menangkap satu detail kecil di surat perjanjian dengan rentenir itu. Jaminan, sertifikat hak milik nomor 1024, luas 800 m2. Sertifikat asli akan diserahkan pada tanggal 21, satu hari setelah pemilik lama, Nyonya Sartika Ibu, meninggal dunia atau dipindah tangankan. Rangga bermain api. Dia menjanjikan sertifikat yang bahkan belum dia pegang fisiknya. Dia bertaruh bahwa ibu akan meninggal sebelum tanggal jatuh tempo,
dan dia bisa langsung membalik nama sertifikat itu untuk diserahkan ke rentenir. Itu sebabnya dia semakin gencar meracuniku dan menunggu kematian ibu. Dia dikejar waktu. Nyawanya sedang di ujung tanduk mafia. Malam itu, di tengah suara guntur yang menggelegar, aku tersenyum. Senyum yang mengerikan. Aku tidak perlu membunuh Rangga. Aku hanya perlu membiarkan dia hancur oleh ulahnya sendiri. Aku baru saja menemukan senjata pemusnah massal. Rangga tidak memiliki rumah ini. Dia memiliki hutang nyawa. Dan aku memegang pemicu ledakannya. Aku merapikan kembali dokumen itu seolah tak tersentuh, lalu kembali ke kamar dengan hati yang seringan kapas. Tidurlah yang nyenyak, suamiku. Nikmati mimpi indahmu tentang kekayaan. Karena saat kau bangun nanti, realita akan mencekikmu lebih kuat daripada hantu manapun. Kembali ke masa kini. 1 hari kemudian, setelah pengusiran dramatis di gerbang rumah. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca gedung perkantoran lantai 20 di kawasan Jakarta Selatan. Aku berdiri menatap hiruk-pikuk kota di bawah sana. Tidak ada lagi gamis hitam lusuh. Tidak ada lagi wajah pucat tanpa riasan. Di pantulan kaca, aku melihat sosok Yasmin yang baru. Aku mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhku dengan elegan, celana bahan high waist yang menyamarkan tubuhku yang masih agak kurus, dan sepatu hak tinggi merah marun. Rambutku yang kemarin kusut, kini tertata rapi bergelombang setelah mampir ke salon pagi-pagi buta. Wajahku dipoles make-up natural namun tegas, menutupi lingkar hitam di bawah mata. Lipstik merah bata membuatku terlihat berwibawa. Kau tampak luar biasa, Yasmin. Seperti ibumu saat muda dulu, suara bariton Pak Satria memecah lamunanku. Aku berbalik dan tersenyum tulus pada pria parubaya yang sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar. Pak Satria bukan sekadar pengacara, dia sudah seperti paman bagiku. Terima kasih, paman. Ini berkat bantuanmu juga, jawabku sambil duduk di kursi kulit di hadapannya. Di atas meja, terhampar berbagai berkas. Berkas-berkas asli. Jadi, bagaimana status rumah itu sekarang? Tanyaku, langsung ke inti masalah. Pak Satria tertawa kecil, lalu menyesap kopinya. Rangga benar-benar amatir, Yasmin. Dia pikir memalsukan tanda tangan dan menyuap notaris abal-abal bisa membuatnya memiliki rumah itu? Dia lupa satu hal vital. 3 tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, beliau sudah memindahkan kepemilikan aset utama, rumah induk dan pabrik, ke dalam bentuk yayasan keluarga. Yayasan Sartika Abadi. Aku mengangguk, mengingat momen itu. Benar, ayah bilang itu untuk perlindungan jangka panjang. Tepat, sambung Pak Satria antusias. Matanya berbinar licik. Artinya, rumah itu bukan milik perorangan. Rumah itu milik badan hukum. Sertifikat yang dipegang Rangga di brankas rumah? Itu sertifikat lama yang sudah tidak berlaku karena sudah ditarik BPN saat perubahan status menjadi aset yayasan. Atau mungkin dia mencetak sertifikat palsu di pasar gelap. Intinya, secara hukum, dia tidak punya hak sepeser pun untuk menjual atau menjaminkan rumah itu. Dan dia menjaminkannya ke rentenir senilai 5 miliar, tambahku dingin. Itulah bagian terbaiknya. Pak Satria mencondongkan tubuhnya. Dia melakukan penipuan ganda. Menipu kamu, dan menipu rentenir. Jika rentenir itu tahu bahwa jaminan yang diberikan Rangga adalah bodong alias tidak ada harganya, mereka akan menghabisinya, potongku. Hening sejenak. Atmosfer di ruangan itu berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Kami bukan sedang merencanakan tuntutan hukum biasa. Kami sedang merencanakan eksekusi. Paman, panggilku pelan. Aku ingin ini selesai malam ini. Aku tidak mau menunggu proses pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan. Aku ingin dia hancur saat dia merasa paling tinggi. Pak Satria mengangguk mengerti. Apa rencanamu? Aku mengeluarkan ponselku. Membuka foto kartu nama yang sempat kutemukan di map merah Rangga waktu itu. Kartu nama dengan logo naga hitam. Aku akan menelepon mereka, kataku sambil menunjuk nomor itu. Aku akan memberitahu mereka posisi Rangga. Dan aku akan memberitahu mereka bahwa Rangga berniat kabur ke luar negeri besok pagi, dengan membawa uang sisa pinjaman yang belum dia habiskan. Pak Satria menaikkan alisnya, sedikit terkejut dengan keberanianku.
Itu bohong, kan? Rangga tidak punya uang untuk kabur. Rentenir tidak butuh kebenaran, Paman. Mereka butuh pemicu kepanikan. Jika mereka dengar debitur kakap mau kabur, mereka akan mengerahkan pasukan penuh malam ini juga. Aku menekan tombol panggil. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut. Ini adalah debaran adrenalin seorang pemburu yang sedang membidik mangsanya. Terdengar nada sambung 2 kali, lalu suara berat dan kasar menjawab. Halo? Siapa ini? Aku menarik napas, mengubah suaraku menjadi sedikit gemetar namun jelas, seolah aku adalah informan yang takut namun butuh uang. Halo, Bang. Saya orang dalam di rumah Pak Rangga, kataku memulai sandiwara. Saya dengar abang mencari Pak Rangga soal hutang 5 miliar itu. Hening sejenak di ujung sana. Lanjut. Pak Rangga sedang pesta di rumahnya malam ini. Dia merayakan keberhasilannya mengusir istrinya. Tapi saya dengar, dia sudah beli tiket pesawat ke Singapura untuk besok pagi subuh. Dia mau lari, Bang. Dan soal sertifikat rumah yang dia jaminkan ke abang. Aku memberi jeda dramatis. Itu palsu, Bang. Rumah itu aset yayasan, nggak bisa dijual. Suara di ujung telepon menggeram. Kau yakin? Kalau kau bohong, kau yang kucari. Sumpah, Bang. Datang saja malam ini, cek sendiri sertifikatnya. Kalau abang nggak datang sekarang, uang abang hilang selamanya. Sambungan diputus sepihak. Aku meletakkan ponsel di meja dan menatap Pak Satria. Umpan sudah dimakan. Pak Satria tersenyum bangga. Kau mengerikan, Yasmin. Ayahmu pasti bangga. Belum selesai, Paman, kataku sambil berdiri dan merapikan blazerku. Aku butuh Paman menyiapkan tim keamanan dan polisi. Kita akan datang besok pagi, tepat setelah badai berlalu, untuk membersihkan sisanya. Biarkan malam ini Rangga dan Bella menikmati tamu istimewa mereka. Aku berjalan menuju jendela lagi. Membayangkan Rangga dan Bella yang mungkin saat ini sedang tertawa-tawa di ruang tengah rumahku, merayakan kemenangan semu mereka. Mereka mungkin sedang memesan makanan enak, meminum wine mahal ayah, dan merencanakan dekorasi ulang kamar tidur. Nikmatilah, Rangga. Tertawalah sekeras mungkin. Karena malam ini, tamu yang datang tidak akan membawa kado. Mereka akan membawa neraka ke depan pintu rumahmu. Dan aku akan tidur nyenyak di Hotel Bintang 5, menunggu matahari terbit untuk melihat bangkai kerajaan bisnismu. Rencana balas dendam ini bukan lagi sekadar mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ini adalah tentang martabat. Tentang seorang istri yang diremehkan, seorang anak yang berduka, yang kini bangkit menjadi hakim dan algojo sekaligus. Permainan dimulai. Malam itu, aku duduk bersandar di kepala ranjang sebuah kamar suite Hotel Bintang 5 yang menghadap langsung ke Cakrawala Kota Jakarta. Di tanganku bukan lagi segelas air putih hangat atau obat-obatan pahit yang biasa dicekoki Rangga, melainkan segelas jus jeruk segar yang dingin. AC kamar mendesing halus, memberikan kesejukan yang nyaman, sangat kontras dengan panasnya api dendam yang membakar di dalam dadaku. Di pangkuanku, sebuah laptop terbuka lebar. Layarnya menampilkan feed langsung dari 6 kamera CCTV yang terpasang di setiap sudut rumahku, rumah yang kini sedang diduduki oleh 2 parasit itu. Rangga mungkin bodoh dalam banyak hal, tapi kebodohan terbesarnya adalah lupa bahwa sistem keamanan rumah, smart home, dan semua akses digital masih terhubung ke akun email pribadiku yang dia tidak tahu kata sandinya. Dia pikir dengan mengusir fisikku, dia sudah menguasai segalanya. Aku melihat mereka. Di layar monitor itu, ruang tengah rumahku terlihat terang benderang. Lampu kristal gantung menyala penuh, memamerkan kemewahan yang bukan hak mereka. Di meja, terlihat botol-botol wine mahal koleksi almarhum ayah sudah terbuka. Makanan dari restoran mahal berserakan di sana. Rangga duduk di sofa kulit favorit ayah dengan kaki diangkat ke atas meja. Sementara Bella, dengan baju tidurnya yang sutra dan minim, sedang menari-nari kecil mengikuti musik yang tidak bisa kudengar suaranya. Namun bisa kubayangkan betapa bisingnya. Nikmatilah tarian terakhirmu, Bella, gumamku pelan. Aku melihat jam di sudut layar laptop. Pukul 22. Waktunya tepat. Aku membuka aplikasi Smart Home Control di ponselku. Jari telunjukku melayang di atas ikon bernama
main power breaker, atau pemutus arus utama. Fitur ini dipasang ayah dulu untuk keamanan jika terjadi korsleting saat kami di luar kota. Kini, fitur ini menjadi tombol pemicu kiamat kecil bagi mereka. Klik. Dalam sepersekian detik, layar monitor CCTV berubah menjadi mode night vision, hitam putih, karena lampu di rumah itu mati total. Aku bisa melihat kepanikan instan. Rangga melompat dari sofa, menjatuhkan gelas wine-nya. Bella berhenti menari dan terlihat berteriak, mungkin menjerit kaget. Mereka tampak meraba-raba dalam kegelapan. Aku membayangkan mereka saling bertanya, kenapa mati lampu? Token habis? Korsleting. Aku tersenyum puas. Tapi ini baru permulaan. 15 menit kemudian, tamu yang kuundang akhirnya tiba. Melalui kamera CCTV di gerbang depan, aku melihat 2 buah mobil SUV hitam berhenti mendadak di depan pagar rumah. Pintu mobil terbuka kasar. 6 orang pria berbadan tegap, mengenakan jaket kulit hitam dan wajah sangar, turun. Mereka tidak memencet bel. Mereka tidak mengetuk sopan. Salah satu dari mereka mengambil sebuah tongkat besi dan memukul pagar besi tempar rumahku dengan keras. Terang, terang, terang. Suara hantaman besi beradu besi itu pasti terdengar seperti letusan senapan di telinga Rangga yang sedang gelap-gelapan. Aku beralih kembali ke kamera ruang tengah. Rangga terlihat berlari ke jendela, mengintip dari balik tirai. Wajahnya, meskipun dalam tampilan hitam putih inframerah, terlihat pucat pasi. Dia tahu siapa yang datang. Dia tahu naga hitam itu nyata. Di luar, para penagih hutang itu mulai berteriak. Melalui mikrofon CCTV yang kuaktifkan volumenya, suara mereka terdengar jelas di speaker laptopku. Keluar kau Rangga. Jangan ngumpet seperti tikus. Bayar hutangmu atau kami bakar rumah ini. Kami tahu kau di dalam. Kami tahu kau mau kabur besok. Teriakan itu menggema di lingkungan perumahan elit yang biasanya sunyi senyap. Aku melihat Bella menangis, dia memeluk lututnya di pojok sofa. Dia pasti bingung. Yang dia tahu Rangga adalah pengusaha sukses, bukan pecundang yang dikejar mafia hutang. Rangga tampak panik luar biasa. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya. Layar ponselnya menyala dalam kegelapan. Dia mencoba menelepon seseorang. Aku tahu siapa yang dia hubungi. Dia pasti mencoba menghubungi Mbak King, polisi korup yang sering dia banggakan dulu, teman judinya yang katanya seorang perwira. Sayang sekali, Rangga. Tadi sore, Pak Satria sudah mengurus hal itu. Teman polisinya itu sudah mendapat peringatan dari atasan karena kasus disiplin, dan dia tidak akan berani mengangkat telepon dari buronan rentenir malam ini. Aku melihat Rangga mondar-mandir, menempelkan ponsel ke telinga, lalu membantingnya ke sofa dengan frustrasi. Tak ada jawaban. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di dalam rumah besar yang gelap, dikepung oleh serigala yang lapar. Serangan psikologis ini bekerja sempurna. Ketakutan adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada pukulan fisik. Saat seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, imajinasi mereka akan menciptakan skenario terburuk. Rangga pasti sedang membayangkan jari-jarinya dipotong, atau dia diculik dan dibuang ke laut. Rasa aman yang dia rasakan 1 jam lalu saat mengusirku, kini lenyap tanpa bekas. Di luar, para penagih hutang semakin brutal. Mereka mulai melemparkan batu kerikil ke arah jendela lantai 2. Prang! Kaca jendela kamar utama pecah. Bella menjerit histeris, menutup telinganya. Rangga tiarap di lantai, merangkak menjauhi jendela. Pemandangan ini begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. Laki-laki yang tadi sore membusungkan dada dan menyebutku, wanita penyakitan, kini merangkak seperti cacing kepanasan. Mana keberanianmu, Mas? Tanyaku pada layar laptop. Mana keangkuhanmu saat bilang rumah ini milikmu? Pertahankanlah kalau kau bisa. Aku mengambil ponselku lagi, mengirim pesan singkat ke nomor kepala rentenir tadi, tentu saja dengan nomor samaran. Jangan masuk dulu, Bang. Takut warga lapor polisi kalau ada kekerasan fisik sekarang. Teror saja mentalnya sampai pagi. Biar dia tidak bisa tidur dan tidak bisa lari. Besok pagi baru kita sikat pas dia mau keluar rumah. Aku melihat salah satu pria di luar membaca pesan di ponselnya,
lalu memberi isyarat pada teman-temannya untuk berhenti memukul pagar. Mereka kini duduk-duduk di kap mobil, merokok, dan tertawa keras-keras sambil sesekali berteriak mengancam. Mereka memblokir jalan keluar. Mereka menciptakan penjara mental bagi Rangga. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi Rangga dan Bella. Aku melihat mereka tidak tidur sedetik pun. Mereka duduk berpelukan bukan karena cinta, tapi karena ketakutan yang mencekam. Bella terlihat marah, menunjuk-nunjuk wajah Rangga, mungkin menuntut penjelasan. Rangga hanya diam, memegangi kepalanya yang mungkin mau pecah. Air di rumah juga sudah kumatikan lewat sistem pompa otomatis. Ketika Bella mencoba ke dapur untuk mengambil air, keran itu kering. Tidak ada listrik. Tidak ada air. Tidak ada bantuan. Hanya ada kegelapan, hawa panas karena AC mati, dan teror yang mengintai di depan gerbang. Aku menutup laptopku perlahan. Rasanya sudah cukup untuk pertunjukan babak pertama ini. Aku perlu tidur nyenyak. Besok pagi, aku harus tampil sempurna untuk memberikan pukulan terakhir. Pukulan yang bukan hanya akan menghancurkan mentalnya, tapi juga menghancurkan hidupnya secara fakta dan hukum. Aku membaringkan tubuhku di kasur hotel yang empuk. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur tanpa rasa takut tidak akan bangun lagi esok hari. Malam ini, mimpi buruk itu milik Rangga. Matahari pagi bersinar cerah, seolah alam semesta merestui langkah kakiku hari ini. Aku berdiri di depan cermin besar, merapikan kerah blazer hitamku. Hari ini aku memilih pakaian serba hitam, bukan untuk berkabung, tapi untuk menunjukkan otoritas. Seperti seorang hakim yang siap mengetuk palu vonis mati. Pukul 8 pagi. Aku, Pak Satria, dan 4 orang petugas keamanan sewaan, yang badannya tak kalah besar dari para rentenir itu, sudah berada di dalam mobil Alphard yang meluncur mulus menuju rumah. Di belakang kami, sebuah mobil patroli polisi mengikuti. Pak Satria sudah mengatur semuanya dengan presisi hukum yang sempurna. Laporan sudah masuk, dugaan penipuan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan berencana. Saat mobil kami tiba di depan rumah, pemandangannya sungguh kacau. Sampah puntung rokok berserakan di depan pagar. Para rentenir itu masih ada di sana. Meski kini mereka terlihat lebih santai, duduk minum kopi di warung seberang jalan sambil mengawasi rumah. Begitu melihat rombongan kami dan mobil polisi, mereka sedikit waspada, namun tidak kabur. Mereka tahu ini bukan penggerbekan terhadap mereka, melainkan penyelesaian masalah. Aku turun dari mobil. Kacamata hitam kuturunkan sedikit. Gerbang rumahku tertutup rapat, tapi gemboknya sudah rusak. Mungkin hasil karya rentenir semalam. Buka gerbangnya, perintahku pada security sewaan. Mereka mendorong gerbang besi berat itu hingga terbuka lebar. Kami masuk ke halaman. Mobil Rangga masih terparkir di sana. Bannya kempes, lagi-lagi pasti ulah tamu semalam. Pintu depan rumah terbuka sedikit. Aku melangkah masuk, diikuti Pak Satria dan 2 polisi. Aroma di dalam rumah sungguh tidak sedap. Bau wine tumpah, bau keringat, dan hawa pengap karena ventilasi tertutup semalaman. Di ruang tengah, aku menemukan mereka. Rangga duduk di lantai bersandar pada sofa, kemejanya kusut dan kancingnya terbuka separuh. Matanya merah, kantung matanya hitam tebal, rambutnya acak-acakan. Bella tertidur di sofa dengan posisi meringkuk, riasannya luntur membuatnya terlihat seperti badut yang menangis. Begitu mendengar suara langkah sepatu hak tinggiku yang menggema di lantai marmer, Rangga tersentak bangun. Dia menatapku dengan pandangan nanar, seolah melihat hantu. Yasmin, suaranya serak, hampir hilang. Aku berdiri menjulang di hadapannya, menatapnya dengan tatapan merendahkan yang sama persis seperti yang dia berikan padaku kemarin sore. Selamat pagi, suamiku. Bagaimana malam pertamamu sebagai pemilik rumah? Nyenyak tidurnya? Tanyaku dengan nada sarkasme yang tajam. Rangga berusaha berdiri, tapi kakinya goyah. Dia melihat polisi di belakangku dan wajahnya berubah dari takut menjadi bingung, lalu sedikit lega. Bodohnya, dia pikir polisi datang untuk menyelamatkannya dari rentenir. Pak polisi, syukurlah kalian datang, seru Rangga, mencoba mendapatkan kembali wibawanya. Tangkap orang-orang di depan itu. Mereka meneror saya semalaman. Dan wanita ini, dia menunjukku,
Dia masuk tanpa izin ke rumah saya. Usir dia. Polisi itu hanya diam, melipat tangan di dada. Pak Satria maju selangkah, membuka tas kerjanya dengan tenang. Rangga Pratama, suara Pak Satria menggema berwibawa. Kami datang bukan untuk mengusir Ibu Yasmin. Kami datang untuk mengusir Anda. Apa maksudmu? Ini rumahku. Sertifikatnya ada di brankas. Bentak Rangga, meski suaranya terdengar panik. Bella terbangun, menatap situasi dengan mata bengkak. Sertifikat? Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin. Aku mengambil map biru dari tangan Pak Satria. Maksudmu sertifikat palsu yang kau cetak di percetakan Senen itu? Atau sertifikat asli yang kau jaminkan ke rentenir di depan sana dengan tanda tangan palsuku? Wajah Rangga memucat seketika. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Bagaimana kau? Bagaimana aku tahu? Potongku cepat. Aku melempar tumpukan kertas ke wajahnya. Lembar-lembar kertas itu berhamburan di udara sebelum jatuh berserakan di lantai, tepat di kakinya. Itu adalah rekam medis lengkapku dari rumah sakit independen yang kucari sendiri. Hasil tes toksikologi. Di dalam darahku ditemukan sisa-sisa arsenik dosis rendah yang terakumulasi selama 2 tahun. Racun yang sama dengan yang ditemukan di sisa gelas, jamu, buatanmu yang kusimpan sebagai barang bukti. Rangga mundur selangkah, menabrak meja. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan ini, aku melempar tumpukan kertas kedua. Rekening koranmu. Aliran dana dari rekening perusahaan ayah ke situs judi online, Poker 88, dan Slotsus. Total kerugian perusahaan mencapai 4,5 miliar. Kau bukan pengusaha, Rangga. Kau maling. Maling yang bodoh. Bella membelalakan matanya. Dia memungut salah satu kertas bukti transfer itu. Tangannya gemetar membaca nominalnya. Mas, ini beneran? Duit kamu habis buat judi? Rangga tidak menjawab Bella. Dia menatapku dengan tatapan liar, seperti binatang yang terpojok. Itu semua fitnah. Kau merekayasa bukti. Rumah ini tetap milikku. Ibumu sudah memberikannya padaku. Cukup sandiwaranya. Sela Pak Satria tegas. Dia mengeluarkan dokumen pamungkas. Sebuah akta notaris dengan stempel emas resmi. Rumah ini, dan seluruh aset utama keluarga Sartika, sudah dialihkan kepemilikannya menjadi aset Yayasan Sartika Abadi sejak 3 tahun lalu. Yasmin hanya menjabat sebagai ketua pengawas yayasan, tapi dia tidak memiliki hak jual. Apalagi Anda, yang hanya suami menumpang. Tanda tangan di surat kuasa yang Anda pegang? Tidak sah. Tanda tangan di surat jaminan rentenir? Palsu dan pidana. Jadi, suara Rangga bergetar hebat. Jadi sertifikat yang kuberikan ke rentenir itu tidak berharga, sambungku sadis. Kau menjaminkan angin kepada mafia. Dan kau tahu apa yang mereka lakukan pada penipu yang tidak bisa bayar hutang, kan? Aku menunjuk ke arah jendela, ke arah para penagih hutang yang masih setia menunggu di luar. Mereka tidak akan pergi sampai mereka dapat uangnya, Rangga. Dan karena rumah ini bukan milikmu, mereka tidak bisa menyitanya. Satu-satunya yang bisa mereka sita adalah dirimu. Kenyataan itu menghantam Rangga seperti truk tronton. Kakinya lemas, dia jatuh terduduk di lantai. Harapannya hancur berkeping-keping. Dia sadar dia sudah masuk perangkap yang dia gali sendiri. Dia tidak punya rumah, tidak punya uang, dikejar polisi karena kasus racun dan penipuan, dan ditunggu mafia di depan gerbang. Bella tiba-tiba berdiri. Dia menatap Rangga dengan jijik. Dasar laki-laki tak berguna. Penipu. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau akan membawaku ke Paris. Bella meludah ke arah Rangga, lalu berbalik menatapku, mencoba memasang wajah memelas. Mbak Yasmin, saya nggak tahu apa-apa, saya juga korban tipu dayanya, tolong jangan laporkan saya. Aku menatap Bella datar. Kau korban? Kau yang membisikkan padanya untuk menaikkan dosis racunku, kan? Aku dengar semuanya, Bella. Jangan harap kau bisa lolos. Kau akan ikut bersamanya ke kantor polisi sebagai sekomplotan. Aku memberi isyarat pada polisi. Pak, silakan bawa mereka. Saya sudah muak melihat sampah di ruang tamu saya.
Polisi bergerak maju, mengeluarkan borgol. Rangga mencoba memberontak, berteriak-teriak tidak jelas, "Ini salah paham. Yasmin, sayang, dengarkan aku dulu. Aku hilaf. Jangan lakukan ini." Aku hanya memalingkan wajah, menatap foto ibu yang tergantung di dinding. "Lihat, Bu. Parasitnya sudah kita cabut." Saat polisi menyeret Rangga keluar pintu utama, dia berhadapan langsung dengan pemandangan yang paling dia takuti. Para rentenir itu berdiri di depan gerbang, melihat Rangga yang diborgol. Kepala rentenir itu tersenyum miring sambil membuat gerakan memotong leher dengan jarinya. "Pesan yang jelas, penjara mungkin menyelamatkanmu dari kami sekarang, tapi kami akan menunggumu di sana." Rangga menjerit histeris saat dimasukkan ke mobil polisi, tangisan pecundang yang sudah terlambat. Bella menyusul di belakangnya, menangis meraung-raung menyalahkan nasib. Mobil polisi membawa mereka pergi, diikuti oleh tatapan para tetangga yang mulai berkerumun. Hening kembali menyelimuti rumah besar itu. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih bersih. Pak Satria menepuk pundakku pelan. "Sudah selesai, Nak? Kau berhasil?" "Belum, Paman," jawabku sambil menatap mobil para rentenir yang juga mulai menyalakan mesin untuk mengejar mobil polisi, mungkin untuk memastikan investasi mereka. Ini baru bersih-bersih. Sekarang saatnya membangun ulang. Namun, di dalam hati, rasa puas itu meluap-luap. Aku telah menghancurkan mereka bukan dengan kekerasan, tapi dengan fakta, data, dan kebenaran yang menyakitkan. Serangan faktual ini adalah skakmat yang sempurna. Raja dan ratu palsu itu telah tumbang, dan kini bidak yang paling diremehkan berdiri tegak sebagai pemenang tunggal. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung perlahan menjauh, membawa dua manusia paling toksik dalam hidupku menuju jeruji besi. Namun, drama pagi itu belum berakhir. Justru, panggung penghakiman yang sesungguhnya baru saja dibuka. Jika hukum negara akan mengadili mereka di pengadilan nanti, maka hukum sosial sedang berlangsung detik ini juga, tepat di depan gerbang rumahku. Kerumunan warga yang tadi hanya menonton dari kejauhan kini mulai merangsek mendekat. Berita tentang penangkapan Rangga dan Bella menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering. Grup WhatsApp warga kompleks pasti sudah meledak. Ibu-ibu berdaster, bapak-bapak yang sedang lari pagi, hingga pedagang sayur keliling, semuanya berkumpul di depan pagar rumahku yang terbuka lebar. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk, dan menatapku dengan campuran rasa penasaran dan kasihan. "Mbak Yasmin? Ya ampun, Mbak Yasmin sudah sehat?" tanya Bu RT yang menyeruak dari kerumunan. Wajahnya tampak kaget melihatku berdiri tegak dengan setelan hitam yang elegan, jauh berbeda dari bayangan mereka tentang Yasmin yang sekarat. Selama ini, Rangga memang pintar membangun narasi. Di mata tetangga, dia adalah suami setia yang merawat istri yang sakit parah dan agak gila. Dia memutus aksesku bersosialisasi sehingga tidak ada yang tahu kondisi asliku. Hari ini, aku akan membalikan narasi itu. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun tersisa dengan pemikiran bahwa aku adalah korban yang lemah. Aku melangkah maju mendekati gerbang, didampingi Pak Satria. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara pagi mengisi paru-paruku yang kini bebas dari racun. "Selamat pagi, Bu RT, bapak-bapak, ibu-ibu," sapaku dengan suara lantang dan jernih. Tidak ada lagi suara parau. "Terima kasih sudah peduli dengan apa yang terjadi di rumah saya. Maaf jika keributan pagi ini mengganggu ketenangan kalian." "Mbak, itu tadi suamimu ditangkap kenapa? Terus siapa wanita itu? Kok ada preman-preman juga?" tanya seorang tetangga yang terkenal paling kepo. Sebelum aku sempat menjawab, sebuah mobil Pajero hitam melaju kencang dan rem mendadak di depan kerumunan, nyaris menabrak gerobak tukang sayur. Pintu mobil terbuka kasar. Keluar sosok laki-laki parubaya dengan wajah merah pada menahan amarah. Itu Om Danu, adik sepupu mendiang ayah yang selama ini paling vokal menyuruhku menyerahkan pengelolaan perusahaan pada Rangga. "Yasmin, apa-apaan ini?" teriak Om Danu sambil menunjuk wajahku. Dia berjalan menghentak-hentak masuk ke halaman. "Kenapa ada polisi? Kenapa Rangga dibawa? Kau mau mempermalukan nama baik keluarga kita." "Hah? Rangga itu suami yang baik, dia sudah berkorban merawatmu. Dasar istri tidak tahu diuntung."
Kerumunan warga terdiam. Suasana menegang. Om Danu memang dikenal arogan. Dia termakan hasutan Rangga yang bilang aku sudah gila dan paranoid karena penyakitku, sehingga dia selalu membela Rangga. Aku menatap Om Danu dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa takut. Dulu, aku mungkin akan menunduk dan menangis. Tapi Yasmin yang itu sudah mati. Om Danu, kataku tenang namun mematikan. Sebelum Om berteriak-teriak membela maling di rumah keponakan sendiri, sebaiknya Om lihat ini. Aku memberi isyarat pada Baysari. Wanita tua yang setia itu maju dengan berani. Di tangannya, dia membawa sebuah nampan berisi botol-botol kecil sisa, obat herbal, Rangga dan sebuah tablet elektronik yang memutar rekaman CCTV. Lihat, Tuan Danu, seru Baysari, suaranya bergetar menahan emosi. Selama 2 tahun saya diam, karena diancam akan dibunuh oleh Rangga. Tapi hari ini saya bersaksi. Rangga bukan merawat Non Yasmin. Rangga meracuni Non Yasmin. Warga terkesiap. Seruan, hah? Dan, astaga, terdengar bersahutan. Omong kosong, bantah Om Danu, meski wajahnya mulai ragu. Rangga itu orang saleh. Dia adalah penjahat. Om, potongku tegas. Aku mengambil tablet dari tangan Baysari dan menyodorkannya ke wajah Om Danu. Di layar itu, terlihat jelas rekaman CCTV di dapur minggu lalu, saat Rangga mencampurkan bubuk putih ke dalam minumanku sambil tertawa-tawa menelepon Bella. Ini buktinya, kataku keras, sengaja agar warga di barisan depan bisa mendengar. Rangga mencampurkan arsenik dosis rendah ke dalam minumanku setiap hari selama 2 tahun. Tujuannya agar aku mati perlahan seolah-olah karena sakit alami, supaya dia bisa menguasai harta peninggalan ayah dan ibu tanpa dicurigai polisi. Om Danu mematung. Matanya melebar melihat video itu. Tangannya gemetar. Dan bukan hanya itu, lanjutku, kini berbalik menghadap warga. Wanita yang dibawa bersamanya tadi adalah Bella, selingkuhannya yang dia bawa tinggal di rumah ini saat ibu sedang sekarat. Mereka berdua bersekongkol memalsukan tanda tangan ibu, memalsukan tanda tanganku, menjual aset-aset keluarga untuk berjudi online. Pak Satria maju, memperlihatkan tumpukan bukti transaksi judi yang sudah dicetak besar. Total 4,5 miliar rupiah uang perusahaan lenyap di meja judi dalam setahun terakhir. Rangga juga menjaminkan sertifikat rumah ini kepada rentenir ilegal dengan dokumen palsu. Keriuhan pecah. Warga yang tadinya bingung kini berubah menjadi marah. Simpati mereka berbalik 180 derajat. Kurang ajar si Rangga. Pantesan mukanya sok alim. Celetuk seorang ibu. Gila ya, istri sendiri diracun. Itu MAH iblis, sahut yang lain. Untung Mbak Yasmin selamat. Ya Allah, ngeri banget tetangga sama psikopat. Om Danu, yang sadar bahwa dirinya selama ini mendukung seorang pembunuh, tampak sangat malu. Wajahnya pucat pasi. Dia melihat sekeliling, merasakan tatapan menghakimi dari para tetangga yang tahu betapa dia sering memarahi Yasmin di depan umum dulu. Aku tidak tahu, Yasmin. Gumam Om Danu terbata-bata. Dia bersumpah padaku kalau kau sakit jiwa. Dia memanfaatkan keserakahan Om, jawabku tajam. Om terlalu sibuk ingin mengamankan posisi Om di perusahaan sampai lupa mengecek kebenaran. Mulai hari ini, Om saya pecat dari Dewan Pengawas Yayasan. Saya tidak butuh keluarga yang lebih percaya pada orang asing daripada darah dagingnya sendiri. Tapi Yasmin, Om Danu mencoba memegang tanganku. Aku menepisnya kasar. Pergi, Om. Sebelum saya minta polisi memanggil Om sebagai saksi yang turut serta membiarkan penelantaran. Om Danu mundur teratur, lalu buru-buru masuk ke mobilnya dan kabur diiringi sorakan, dari warga. Penghakiman publik bagian pertama sukses, membersihkan nama baikku dan menyingkirkan benalu keluarga. Namun, pertunjukan belum selesai. Masih ada satu elemen lagi, para rentenir. Kepala penagih hutang yang berjaket kulit tadi masih berdiri di sana, merokok santai. Dia menatapku. Warga agak takut melihat mereka, tapi aku justru berjalan mendekati mereka. Jarak kami hanya 2 meter. Bang, panggilku. Pria itu membuang puntung rokoknya dan menginjaknya. Nyali lu gede juga, Nyonya. Lu yang kasih info semalam, kan?
Benar, jawabku tanpa rasa takut. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Urusan kalian dengan Rangga, bukan dengan rumah ini. Sertifikat yang kalian pegang itu sampah. Rumah ini milik yayasan. Kalau kalian mencoba menyita rumah ini, kalian akan berhadapan dengan tim pengacara saya dan hukum negara. Pria itu tertawa serak. Tenang, Nyonya. Kita juga tahu aturan main. Kalau jaminannya bodong, ya kita kejar orangnya. Si Rangga punya ginjal kan? Punya mata kan? Di penjara nanti, dia bakal jadi mesin ATM kita. Kata-kata itu mengerikan, membuat bulu kuduk warga yang mendengar meremang. Tapi bagiku, itu adalah musik. Itu adalah jaminan bahwa Rangga tidak akan pernah hidup tenang sedetik pun, bahkan di dalam penjara. Bagus, kataku datar. Pastikan dia ingat setiap rupiah yang dia curi. Pria itu mengangguk hormat padaku, penghormatan dari sesama predator di puncak rantai makanan, lalu memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Mobil-mobil hitam itu melaju pergi, mengejar mangsa mereka ke kantor polisi. Kini, tinggal aku dan para tetangga. Bu RT, kataku lembut, mengubah mode dari Ratu Besi, kembali menjadi tetangga yang baik. Nanti sore saya akan adakan syukuran kecil-kecilan. Nasi kotak akan diantar ke setiap rumah. Mohon maaf atas keributan ini. Anggap saja ini buang sial. Warga bersorak gembira. Mereka menyalami tanganku satu persatu, meminta maaf karena sempat berburuk sangka, dan mendoakan kesehatanku. Aku tersenyum ramah, menerima simpati mereka. Padahal dalam hati, aku tahu, simpati manusia itu murah harganya. Hari ini mereka memujaku, kemarin mereka menggunjingku. Tapi tak apa, yang penting sekarang aku memegang kendali atas narasi publik. Siangnya, berita penangkapan Rangga masuk ke portal berita online lokal. Judulnya bombastis. Suami berkedok pengusaha tega racuni istri demi judi online, aset 5 miliar melayang. Foto Rangga yang sedang diseret polisi dengan wajah ketakutan terpampang jelas. Kolom komentar penuh dengan caci maki netizen. Nama baiknya hancur sehancur-hancurnya. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi di muka bumi ini. Aku duduk di ruang tengah yang kini sudah bersih. Bei Sari sedang mengepel lantai bekas jejak sepatu polisi dan rentenir. Pak Satria sedang membereskan berkas di meja. Kau puas, Yasmin? Tanya Pak Satria. Aku menatap layar ponselku, membaca komentar-komentar netizen yang mengutuk perbuatan Rangga. Penghakiman sosial sudah selesai, Paman, jawabku. Dia sudah mati secara sosial sebelum hukum negara memvonisnya. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi narsisistik seperti Rangga selain dihina dan ditertawakan oleh orang-orang yang dulu dia pameri. Hari itu ditutup dengan keheningan yang damai. Bukan keheningan kematian seperti hari-hari sebelumnya, tapi keheningan kemenangan. Rumah ini kembali bernapas. Dan aku, Yasmin, akhirnya bisa bernapas bersamanya. 6 bulan kemudian. Suara kicau burung gereja dan gemericik air dari kolam ikan koi menjadi alarm alamiku pagi ini. Aku membuka mata, meregangkan tubuh di atas kasur king size yang spraynya kini kuganti dengan sutra warna lavender, warna kesukaan ibu, bukan warna abu-abu suram pilihan Rangga dulu. Tubuhku terasa ringan. Sangat ringan. Tidak ada lagi rasa pening yang menusuk, tidak ada lagi mual yang menyiksa. Berat badanku sudah naik 8 kilogram, kembali ke angka ideal. Kulitku yang dulu pucat dan kering kini bercahaya, kemerahan alami menghiasi pipiku tanpa perlu sapuan blush on. Aku bangun, melangkah menuju balkon kamar. Di bawah sana, taman belakang rumah yang dulu terbengkalai dan mati, tempat aku menumpahkan racun ke tanaman aglaonema, kini telah berubah menjadi surga kecil. Bunga-bunga mawar bermekaran, rumput hijau terpotong rapi. Di sudut taman, sebuah gazebo kayu jati berdiri kokoh, tempat favoritku untuk minum teh dan membaca laporan yayasan. Hidupku berputar 180 derajat. Setelah kejadian itu, aku mengambil alih penuh Yayasan Sartika Abadi. Ternyata, otak bisnis ayah menurun padaku. Dalam 6 bulan, aku berhasil membatalkan kontrak-kontrak merugikan yang dibuat Rangga, membersihkan utang perusahaan, bukan utang judi pribadinya, tentu saja, dan bahkan meluncurkan program beasiswa baru atas nama ibu. Aku sibuk, tapi bahagia.
Kesibukan ini membuatku merasa hidup dan berguna, bukan sekadar onggokan daging bernyawa yang menunggu mati. Pagi ini, aku punya janji temu dengan Pak Satria. Bukan untuk urusan hukum yang menegangkan, tapi sekadar makan siang santai. Pukul 11 siang, aku tiba di sebuah restoran seafood tepi pantai yang tenang. Pak Satria sudah menunggu di sana, wajah tuanya tampak sumringah. Nyonya direktur makin hari makin cantik saja, godanya saat aku duduk. Ah, Paman bisa saja. Paman juga kelihatan segar, balasku tersenyum. Kami memesan makanan, lalu mengobrol ringan tentang perkembangan yayasan. Namun, aku tahu ada satu topik yang tersimpan untuk hidangan penutup. Topik tentang mereka. Setelah piring kami kosong dan pelayan menyajikan kelapa muda, aku bertanya, bagaimana kabar mereka, Paman? Aku dengar putusan bandingnya ditolak. Pak Satria mengangguk, lalu wajahnya berubah serius namun ada kilatan kepuasan di matanya. Banding ditolak mentah-mentah. Hakim justru menambah hukuman Rangga karena terbukti ada unsur perencanaan pembunuhan yang rapi. Dia divonis 15 tahun penjara. Bella kena 8 tahun sebagai accomplice atau turut serta. Tapi hukuman penjara itu belum seberapa dibanding hukuman jalanan yang mereka terima. Lanjut Pak Satria sambil merendahkan suaranya. Ceritakan, pintaku. Aku tidak butuh rasa kasihan. Aku butuh konfirmasi bahwa keadilan semesta itu bekerja. Rangga kondisinya buruk sekali, Yasmin. Teman-temanku di lapas bilang, dia jadi bulan-bulanan di sana. Utang judinya ke rentenir itu ternyata punya jaringan sampai ke dalam penjara. Setiap minggu, jatah makanannya dirampas. Dia disuruh mencuci baju narapidana senior, dipukuli kalau membangkang. Dia kurus kering, rambutnya botak karena stres, dan giginya rontok 2 karena dihajar bulan lalu. Aku menyesap es kelapa mudaku. Rasanya manis dan segar. Bayangan Rangga yang dulu sombong, yang memukul meja dan membentakku, kini digantikan oleh bayangan pria ompong yang mencuci baju narapidana lain. Sungguh ironi yang indah. Dia sempat minta tolong Paman untuk menghubungimu, tambah Pak Satria. Dia nangis-nangis, minta dikirimi uang rokok dan makanan. Katanya dia minta ampun. Lalu Paman bilang apa? Paman bilang, istrimu yang dulu sudah mati. Yang ada sekarang adalah pemilik yayasan yang tidak kenal siapa kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan surat atau pesan apapun darinya sampai ke tanganmu. Terima kasih, Paman. Biarkan dia membusuk dengan penyesalannya. Kalau dia mati di sana, jangan kabari aku. Kabari saja dinas kebersihan. Bagaimana dengan Bella? Tanyaku kemudian. Pak Satria menghela napas. Bella lebih tragis dalam artian lain. Keluarganya di kampung sudah tahu beritanya karena viral. Mereka membuang Bella, tidak mau mengakuinya sebagai anak lagi. Di penjara wanita, dia dikucilkan karena kasusnya merebut suami orang dan meracuni istri sah. Kau tahu kan, ibu-ibu di penjara paling benci pelakor. Dia sering depresi, berteriak-teriak sendiri menyalahkan Rangga. Wajah cantiknya rusak karena tidak ada perawatan dan stres berat. Dia sudah kehilangan aset terbesarnya, kecantikannya. Aku mengangguk pelan. Karma bekerja dengan caranya yang presisi. Bella yang memuja kecantikan dan kemewahan, kini kehilangan keduanya. Rangga yang memuja kekuasaan dan dominasi, kini menjadi makhluk paling rendah dalam hierarki penjara. Mereka mendapatkan apa yang mereka tanam. Paman, kataku menutup pembicaraan tentang mereka. Buku tentang mereka sudah kututup. Dibakar, malah. Setelah makan siang, aku tidak langsung pulang. Aku meminta sopir baruku, seorang pria parubaya yang jujur dan sopan, untuk mengantarku ke pemakaman umum. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang, makam ibu dan ayah berdampingan. Rumputnya hijau terawat karena aku membayar petugas makam untuk menjaganya setiap hari. Aku berjongkok, meletakkan sekeranjang bunga melati segar dan mawar putih. Aroma wangi menyeruak, mengingatkanku pada pelukan ibu. Ibu, ayah, bisikku pelan. Semuanya sudah selesai. Rumah kita sudah aman. Perusahaan ayah berkembang pesat. Dan putri kalian baik-baik saja. Angin sore berhembus lembut, membelai kerudung tipis yang kukenakan. Rasanya seolah tangan ibu sedang mengusap kepalaku. Dulu,
Aku berpikir kematian ibu adalah akhir dari duniaku. Tapi ternyata, itu adalah pemicu yang memaksaku untuk bangun dari tidur panjang. Rasa sakit itu adalah obat yang pahit namun menyembuhkan. Jika Rangga tidak jahat, mungkin aku akan selamanya menjadi wanita manja yang bergantung pada orang lain. Kejahatannya telah menempa aku menjadi baja. Aku berdiri, membersihkan rokku dari debu. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya keemasan yang hangat. Aku berjalan keluar dari area pemakaman dengan langkah ringan. Di gerbang, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari arsitek yang kusewa. Bu Yasmin, desain renovasi untuk mengubah kamar bekas Pak Rangga menjadi perpustakaan anak yatim piatu sudah selesai. Kapan bisa ditinjau? Aku tersenyum lebar. Kamar tempat Rangga dan Bella merencanakan pembunuhanku akan kubah menjadi tempat ilmu pengetahuan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Itu adalah balas dendam terbaik, mengubah kenangan busuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Besok pagi, ketikku balasan. Aku masuk ke dalam mobil, menatap ke depan. Jalanan Jakarta yang macet terbentang di hadapanku, tapi aku tidak peduli. Aku punya waktu seumur hidup untuk menikmatinya. Aku, Yasmin, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan ini baru awal dari kisah bahagiaku yang sesungguhnya.